Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Semoga Bapak, Ibu, dan Saudara selalu dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Hari ini, Jumat 21 Mei 2021, saat teduh pagi kita hari ini, kita akan menghayati firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 15 ayat 50 yang demikian. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Berbahagialah kita yang senantiasa mendengarkan, memelihara firman Tuhan dan melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih, apa yang dimaksud bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Keinginan daging adalah rupa-rupa keinginan yang berasal dari tubuh kita, penuh dengan hal-hal yang menggoda dan berpotensi membuat manusia jatuh dalam dosa. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia menjelaskan apa yang dimaksud dengan keinginan daging. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ini terambil dari Galatia 5 ayat 19-21. Keinginan daging akan merusak manusia dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, bergereja, dan berbangsa. Beberapa keinginan daging terlihat nikmat dan bahkan tidak tampak seperti dosa besar atau kita menganggapnya lumrah atau biasa. Kita kadang memberi toleransi pada hal-hal demikian dengan berpikir bahwa tidak apa-apa melakukannya karena orang lain pun melakukannya dan tidak ada sanksi apapun dari masyarakat ataupun dari siapapun. Tapi tanpa kita sadari, dengan bertoleransi melakukan hal-hal kecil atau kesalahan kecil, semakin lama kita akan terlena. Dosa-dosa yang kita anggap kecil itu menjadi pintu bagi berbagai dosa selanjutnya yang berakibat fatal dan mampu menjatuhkan diri kita sendiri. Kita harus terus berlatih agar diri kita mampu hidup menurut roh dan bukan menurut daging. Dalam Roma 8 ayat 7-8, Rasul Paulus menuliskan bahwa menuruti keinginan daging berarti perseteruan terhadap Allah, dan siapapun yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jika kita terus-menerus memberikan kelonggaran untuk memenuhi berbagai keinginan daging kita akan mati. Sebaliknya, jika roh lebih berkuasa dalam hidup kita akan hidup. Godaan selalu hadir untuk menjebak kita. Untuk itu, marilah kita tetap berjalan dalam jalan Kristus yang mampu menjaga supaya kita tidak tersandung dan membawa kita menuju ke kerajaan Allah. Kita senantiasa berjaga-jaga agar tidak tergoda dengan keinginan daging yang dapat membuat kita serupa dengan dunia. Namun, kita senantiasa hidup di dalam roh. Amin. Mari Bapak Ibu, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, yang senantiasa melimpahkan rahmat, anugerah, kesehatan, dan rezeki, kami bersyukur Tuhan atas hari baru, hari pemberian-Mu. Bimbinglah, tuntunlah, dan terangilah jalan kami, agar kami senantiasa hanya mengandalkan Roh Kudus dan tidak terjebak dalam keinginan daging kami. Berkati segala aktivitas pekerjaan, usaha, dan studi kami sehingga mendatangkan berkat dan ilmu bagi kami dan anak-anak kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit maupun yang berbeban berat, kiranya Engkau memberikan kesehatan dan jalan keluar yang terbaik menurut kehendak-Mu. Kami berdoa untuk gereja-Mu di seluruh penjuru bumi, sehingga nama-Mu selalu dimuliakan. Kami berdoa kiranya pandemi COVID-19 yang kami hadapi dapat segera diatasi,
melalui protokol kesehatan maupun vaksinasi yang sudah ada. Bantulah bangsa dan negara kami dalam menghadapi segala permasalahan yang ada sehingga mendatangkan kesejahteraan, kedamaian bagi seluruh rakyatnya. Tuhan, ampunkanlah kami akan segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah saat teduh pagi ini. Semoga Bapak, Ibu, dan Saudara selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Tuhan memberkati. Shalom.